Saya hampir bangkrut gara-gara satu kesalahan ini. Saya tidak mengenal manusia. Waktu itu saya meng-hire seorang manajer, lalu setelah beberapa tahun saya angkat menjadi Chief Operating Officer, dan pada puncaknya saya membuat dia menjadi direktur utama dari perusahaan yang saya miliki. Dan itu satu kesalahan fatal karena saya tidak tahu bahwa dia itu sangat toksik. Toksik yang dia bawa itu dari penyakit yang namanya ABS, asal bapak senang. Teman-teman pengusaha pasti kenal kalau ada tim yang seperti itu, karena saya sering dengar bahwa ini adalah satu jenis penyakit yang sering mereka temui. Lalu setelah kejadian ini, setelah saya rugi miliaran dan hampir bangkrut, my goodness, ini pengalaman yang sangat pahit buat saya. I never want to do this again. Dan karena hal itu, saya belajar untuk benar-benar mengenali manusia. Dan saya menemukan 4 angka ajaib yang menurut saya semua pengusaha di dunia perlu mengenali angka ini. Karena tidak hanya angka ini dapat mengenali manusia, tapi juga mencegah terbentuknya dysfunctional team. Apalagi yang di Indonesia yang sering disebut dengan asal bapak senang ABS ini. Karena kalau ABS ini, kenapa ini adalah suatu bentuk dari dysfunctional of a team? Karena ABS ini dapat menciptakan yang namanya seolah-olah artificial harmony. Artinya, semuanya kelihatan baik-baik aja, tapi begitu ada masalah dan ada bola, kita baru tahu, oh ternyata ini orang biang keroknya, ternyata ini orang have been keeping everything as if it's working well, padahal tidak. Lalu Kolbe ini adalah alat untuk mengukur 4 hal. Entah angkanya itu tinggi atau rendah, semuanya bagus. Yang diukur dari Kolbe adalah fact finding. Bagaimana Anda mengorganisasi informasi. Lalu ada yang namanya follow through. Bagaimana Anda mengolah dan merencanakan sesuatu secara keseluruhan. Lalu ada yang namanya quick start, yaitu bagaimana Anda dealing dengan hal-hal yang tidak pasti. Lalu ada yang namanya implementer, bagaimana Anda mendemonstrasikan diri, entah Anda itu seorang yang visual, visioner seperti saya, ataupun orang yang sangat hands on, semuanya harus diotak-atik dan dicoba dulu. Coba tebak, Kolbe saya apa? Saya tadi memberikan sedikit petunjuk. Nah, punya saya adalah 3393. Apa artinya? Saya orang yang tidak begitu suka detail informasi. Jadi saya sering bilang ke tim saya, tolong jangan berikan saya cerita yang detail. Just give me the bottom line. Kalau saya butuh detail, saya akan tanya kepada kamu, ya. Lalu yang berikutnya, saya itu orangnya like to take shortcut dan like to adapt things. Jadi apa artinya? Kalau saya melihat suatu antrian yang panjang, saya pasti, gregetan, gimana caranya saya take shortcut? I will not follow the status quo. Dan ini berkaitan dengan poin yang ketiga. My quick start is so high. Kalau saya menghadapi sesuatu itu, saya tidak mau melakukan hal yang sama itu twice. I want to do things differently every single time. Saya suka berinovasi, melakukan hal-hal yang baru. Dan salah satu karakteristiknya, cepat bosan. Nah, yang terakhir adalah saya itu seorang visioner. Seorang yang sangat visual. Sedangkan IT saya itu seorang yang hands-on. Implementernya dia tinggi. Jadi dia sering bilang ke saya, Pak, saya nggak gitu ngerti apa yang Bapak maksud, tapi saya paham arah Bapak mau kemana. Coba saya oprek-oprek dulu ya. Nah, bahasanya itu, oprek-oprek dulu. Di otak-atik dulu maksudnya. Berdasar pengalaman saya, banyak entrepreneur ini high on the quick start dan biasanya rendah on the implementer. Dan biasanya beberapa orang yang detail seperti accounting atau mungkin HR ya, itu biasanya fact finding dan follow through-nya tinggi. Begitu juga my personal assistant, both their fact finding and the follow through is very high. Kenapa ini penting? Ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena saya dapat mengetahui diri sendiri. Kalau saya mengenal diri sendiri, saya tahu apa yang saya butuhkan. Saya tahu komposisi tim seperti apa? Apakah lebih banyak fact finding? Apakah lebih banyak follow through? Apakah lebih banyak quick start seperti saya? Atau demonstrasinya implementer yang jenis apa? High or low? Dan ini juga dapat mengenali disfungsi-disfungsi dalam tim. So, how do I do that? How do I know that? Ini saya akan bahas detail in my upcoming workshop tanggal 26 September nanti. Kalau teman-teman sign up on that workshop, teman-teman akan mendapatkan diskon khusus ketika ambil paket bundling antara Kolbe dan Gallup Clifton Strength. Tidak cuma itu, Anda mendapatkan harga spesial for you and for your team buat yang hadir pada workshop tersebut.
Saya percaya bahwa knowing your team, KYT, adalah suatu awal bagaimana Anda dapat grow your business, eliminate dysfunction, and you will begin to prosper, inspire, and nurture kindness. So, follow my channel, like, subscribe, and share to your friend. Jika Anda merasa ini adalah sesuatu yang Anda resonate dan bermanfaat bagi teman-teman Anda. Stay pink, my friend. I'll see you around.